Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan review sebuah mesin lastik ya, atau TIG, atau tungsten inner gas, atau biasa disebut juga dengan las argon, atau biasa disebut juga dengan mesin las stainless. Ya, sama aja itu ya. Ya, yang mau kita bahas kali ini adalah produk terbarunya dari Daesung dengan tipenya TIG 160. Iya, untuk harganya sendiri ini bisa dikatakan murah ya. Ini di kelas murah meriah, tapi menurut saya ini tuh dia punya kelebihan dibandingkan yang kelas-kelas murah lainnya. Apa kelebihannya? Nanti akan kita bahas dan sekaligus kita akan buktikan kemampuannya ya, apakah mesin las ini tuh mantap atau enggak. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Ya, untuk mesin lastik ini tentunya udah otomatis ya, beda dengan tik manual ataupun lift tik yang biasa kita rakit dari mesin las MMA biasa ya. Apa bedanya sih Bang? Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya buat teman-teman yang belum tahu. Kalau lastik manual itu biasanya kita menggunakan las argon langsung dari tabung ke stang ya. Itu secara langsung kita buka kerannya, maka gasnya akan terus-menerus keluar. Sehingga jatuhnya akan boros gas. Beda dengan tik otomatis seperti ini yang dimana gas argonnya itu masuknya ke mesin ya. Jadi keluar gasnya itu ketika kita tekan trigger aja. Jadi kalau dikatakan hemat yang mana, untuk gasnya jelas mesin lastik yang otomatis seperti ini lebih hemat ketimbang yang manual ataupun lift tik. Oke, sebelumnya sebelum kita bahas untuk produknya, kita mau lihat dulu untuk paket-paket kelengkapannya nih, apa aja yang ada dalam paket-paket penjualannya. Ya, yang pertama tentunya kita mendapatkan sebuah kartu garansi ya. Yang dimana garansinya ini udah gratis spare part ya, full service selama 6 bulan. Dan selanjutnya kita mendapatkan garansi servis selama 5 tahun. Ya kalau dipikir udah mantap ya, sampai 5 tahun dan 6 bulan untuk full spare part. Dan ya selanjutnya juga dalam paket penjualannya kita sudah mendapatkan perlengkapan untuk torchnya ya. Ini tuh adalah collet setnya, yang dimana di dalamnya kita mendapatkan collet, rumah collet, ada keramiknya dan ada tutup colletnya ya. Dan ya nanti akan kita coba rakit aja biar teman-teman yang belum tahu bisa lebih paham. Nah selanjutnya di sini kita mendapatkan palu ketok ya dan sikat kawatnya, dan kita juga udah dibonusin 2 cutting wheel dan 2 grinding wheel nih. Jadi ada 4 ya totalnya. Dan selanjutnya kita mendapatkan selang ya. Selang ini fungsinya itu adalah untuk menyambungkan gas argon ke mesinnya ya, seperti itu. Dan selanjutnya tentunya ini tuh adalah untuk stang las dan stang masanya, jadi umum lah. Dan selanjutnya kita mendapatkan buku manual yang dimana disitu udah ada jarum tungstennya ya. Jadi ini ukurannya 1,6 yang kita dapatkan satu pieces. Dan ya ini juga kalau kita perhatikan adalah masih buku petunjuk manualnya ya. Dan selanjutnya kita mendapatkan topeng lasnya ya, yang model helm seperti itu. Dan kita juga udah mendapatkan cadangan kacanya, jadi ada 2 total kacanya. Dan selanjutnya, nah ini tuh adalah tik torchnya yang bisa dikatakan ini kualitasnya oke ya. Dia itu panjangnya ini panjang sekali, ada 4 meter. Dan ya untuk torchnya itu dia udah dilapisi dengan kain jeans gitu ya. Rapi sekali kalau ini, kalau saya bilang ya udah mantap lah untuk kelengkapan-kelengkapannya. Dan yang terakhir tentunya kita mendapatkan mesin lasnya itu sendiri. Ya untuk mesin lasnya juga menurut saya ini keren ya. Dia tuh compact, kecil, dan solid. Ya kita bahas dari build quality-nya ya. Ya tapi saya penasaran dulu dengan ukurannya nih. Kecil ini menurut saya. Ini kalau kita ukur ya, untuk lebarnya sendiri ini ada di 13 cm ya. Dan untuk panjang ke belakang ini kalau saya ukur berada di 30 cm. Dan untuk tingginya juga cuman 20 cm aja ya. Ya dari bentuknya ini tuh masih tergolong compact. Dan untuk beratnya sendiri, untuk berat sih standar ya. Ini kalau saya timbang itu beratnya berada di 3,2 kilo ya. Jadi masih terhitung compact ini untuk bodinya. Namun untuk build quality-nya ini menurut saya udah oke sekali ya. Ini untuk bahannya masih umum dari plat kaleng gitu. Tapi yang saya suka di sini adalah dia tiap sudutnya itu ada bumpernya ya. Jadi di sini udah dilindungi tiap sudutnya semua ya, baik depan maupun belakang, dari plastik karet gitu. Jadi ya ini mengantisipasi supaya jangan penyok ya. Kan kita kalau biasa ngebawa dan naruhnya itu ngeletakinnya ya itu di sembarang tempat, dan biasanya mudah sekali penyok di bagian sudut-sudutnya. Dan seperti ini saya rasa akan lebih aman ya. Ya untuk build quality mantap ini menurut saya ya, udah oke. Ya selanjutnya kita bahas dari fitur-fiturnya ya, apa aja yang ada di bagian depan dan di belakangnya. Ya untuk bagian depannya sendiri ini kita perhatikan ada tuas untuk settingan ampernya ya. Dan ya
displaynya itu dia di sini udah digital, jadi dia ada angkanya ya. Kita coba nyalain ya. Nah, di sini kelihatan ya, dia itu ini untuk tuas settingan ampernya, dan di atasnya itu ada displaynya. Jadi displaynya itu akan sesuai dengan angka yang kita putar ya. Jadi udah enak karena dia udah ada angkanya. Nah, fitur selanjutnya ya kita jelasin dulu fungsi-fungsinya ya. Di sini ada mode tick dan MMA. Jadi nanti kalau kita mau pakai mode tick, tapi sebaiknya saya matikan dulu ya biar nggak berisik. Nah, kalau mau mode tick ini kita pencet yang atas, dan tentunya dia juga udah dual fungsi ya. Dia juga udah mode MMA, udah bisa tentunya. MMA itu adalah last tick biasa. Ini kita tinggal pindahkan aja ke bawah. Jadi settingan ampernya tetap di sini ya. Dan ya, di sini kita lihat untuk colokan-colokannya. Tentunya yang pertama ini yang paling gede adalah ini itu untuk colokan tick torch-nya. Ya, seperti ini ya. Jadi tick torch-nya dia ada dua cabang seperti ini. Ini yang satu adalah pemantik atau apinya. Itu apinya kita letakkan di sini, kita pasang, dan untuk tick torch-nya di sini. Ya, nanti aja kita pasang ya waktu mau nyobain. Nah, selanjutnya bagaimana dengan masanya? Nah, untuk masanya yang penjepit seperti ini ya, itu kita letakkan di bagian bawah sini. Nah, ini kalau kita mau pakai mode tick ataupun mau mode MMA, untuk masanya tidak dipindah ya, karena ini udah otomatis, jadi kita tinggal alihkan fungsinya seperti ini aja. Dan tentunya karena dia juga bisa MMA, tentunya dia juga bisa pakai stanglas seperti ini. Caranya ya ini kita masukkan di bagian sini untuk mode MMA-nya. Jadi untuk ticknya ini nggak berfungsi ya. Ini tergantung kita pilih yang mana, maka dia akan berjalan sesuai fungsinya. Ya, jadi udah paham ya untuk fungsi-fungsi dan fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang mesinnya. Nah, untuk di bagian belakang di sini kita lihat umum aja ya. Ini ada kabel colokan ke listrik, dan ini ada switch on off-nya. Seperti itu, dan ini ada kipasnya gede ya, dan tentunya ini tuh adalah untuk input gasnya. Karena dia udah otomatis ya untuk mode tick-nya, jadi input gasnya itu langsung ke mesin, tidak ke torch-nya lagi. Jadi udah enak ya. Di sini kita masukin langsung nanti ke tabung gas argonnya atau ke regulatornya. Ya, seperti itu ya. Oh ya, di sini ada indikator ya yang lupa saya jelasin. Ini yang pertama, coba saya nyalakan dulu lagi. Nah, ini yang atas adalah ini indikator nyalanya ya, dan di bawah ini adalah indikator ketika dia nanti overheat. Dan tentunya mesin las ini dia sudah mendukung ini ya, overcurrent protection ya, jadi nggak perlu khawatir. Ya, kita matikan lagi. Ya, oke lah ya. Sebelum kita coba, tentunya saya akan rakit dulu untuk tick torch-nya. Ini belum terpasang ya. Ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, kita coba rakit aja. Ya, yang pertama kita masukkan dulu untuk rumah koletnya. Selanjutnya kita pasang keramiknya. Nah, lalu kita masukkan koletnya dari dalam ya. Posisinya jangan kebalik seperti ini. Dan ya, kita masukkan jarum tungstennya, yang dimana ini ya ini harus digerinda dulu nanti ya biar runcing, karena ini dia bawaannya masih tumpul seperti ini, dan disesuaikan aja. Dan untuk penutupnya ini ada dua jenis, yang dimana kalau masih baru kita gunakan yang panjang ini ya. Nanti kalau udah habis kita gerinda, udah habis kita asah, kita bisa pakai yang pendek seperti ini. Ya, seperti ini caranya. Ya, dia sudah ngunci ya, seperti ini. Jadi nanti dia itu akan nyala ketika kita tekan triggernya ya. Jadi apinya baru akan nyala setelah kita tekan trigger, dan sekaligus gasnya akan keluar. Jadi dia gasnya tidak keluar terus menerus. Oke lah ya, langsung aja kita uji alat ini apakah mantap atau enggak. Kita langsung tes aja. Oke, yang pertama langsung kita cobain mode tick-nya ya. Yang harus kita siapkan tentunya adalah gas argonnya, karena ini tidak ada dalam paket penjualannya. Dan tentunya ada regulator ya untuk settingan keluar gasnya. Nah, cara mengaturnya kita harus nyalakan dulu mesinnya, karena ini modenya otomatis ya. Kita nyalakan dulu. Ya, langsung aja kita buka kerannya. Nah, seperti ini. Dan untuk settingannya kali ini kita mau coba ke besi tipis dulu. Untuk keluar gasnya ini kita setting di 3 aja udah cukup. Nah, untuk memastikannya biar stabil atau enggaknya, tentunya triggernya harus kita tekan ya. Nah, seperti ini.
sambil kita pencet untuk memastikan dia udah stabil di 3. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung setting ke mesinnya. Untuk torchnya sendiri tentunya ini udah ada tempatnya seperti ini ya, dan pemantiknya di samping sini pastikan udah terpasang dengan bagus, tidak kendor. Dan untuk masanya ini di bawah sama seperti mode MMA juga. Dan untuk settingannya ya di sini modenya kita ubah ketik. Ya, pertama kita cobain dulu untuk besi tipis-tipis ya. Ini ampernya mau saya bikin ya 31 aja. Kita mau coba besi holo tipis. Kita akan coba join besi holo ini stainless ya, 4x4 yang ketebalannya 1,2 mili. Kira-kira mesin las ini mantap atau enggak ya, kita akan coba sambung ya. Ya, pertama kali saya akan coba menggunakan kawat isian ya, karena biasanya pertama kali dia mudah bolong. Jadi karena ini besinya tipis, saya mau kasih isian dulu, nanti baru tanpa kawat filler ya. Ya, kita coba aja. Oke, langsung kita gas ya, tanpa filler.
Ya oke ya, untuk hasilnya ya tergantung masing-masing sih. Tapi kalau dari cara penggunaannya menurut saya sih apinya enak ya. Itu tadi tinggal di tek-tek aja dan besi tipis tanpa filler ya sebenarnya sih bisa seperti ini ya, rapi. Tapi tadi di bagian belakang sini saya kasih filler juga karena ya sambungan besinya itu agak renggang. Jadi makanya saya isi dengan sedikit kawat. Kalau tanpa ada renggang hasilnya bagus ya seperti ini. Tinggal dikilatin aja ini ya, digosok. Ya intinya untuk penggunaannya sih menurut saya udah enak ya, mantap. Nah sekarang kita akan coba untuk join dengan cara tidak tek ya, dengan cara apinya nyala terus, kita tarik panjang, kira-kira apakah apinya stabil. Kalau untuk media tipis saya rasa udah oke ya untuk titik-titik. Nah untuk plat yang lebih tebal ya, ini saya naikkan untuk ampernya di 80 aja ya, 82 ampere. Ya untuk besi yang lebih tebal kita bisa tambah untuk keluar gasnya ya di 5 aja. Oke ya, di 5. Ya ini medianya kita pakai plat 5 mili ya. Ini kita akan tarik panjang, tidak di tag lagi. Kira-kira apakah apinya stabil dan kira-kira wattnya berapa nih? Ya langsung aja kita coba ya. Ya, untuk di plat stainless ya 5 mili dan kita pakai ampere yang 80 tadi ya. Ya, apinya itu bisa dibilang stabil, enak sekali ya. Untuk tarik panjang dia itu enak lah pokoknya. Hasilnya bisa teman-teman lihat ya, stabil. Enak ini mesinnya. Ya, sekarang kita lanjutin untuk mode MMA-nya ya. Kita cuma mau ngetes apinya aja, stabil atau enggak. Kita pakai api besar aja langsung. Ya, untuk settingannya sama aja. Pertama untuk klemnya ini tetap aja di bawah ya, tidak perlu kita pindah-pindah. Karena ini kan mode otomatis dan kita tinggal tambah klemnya aja. Oh, maksudnya tinggal tambah stang lasnya aja di sini. Dan untuk modenya tentunya ini harus kita ganti dari TIG ke MMA. Nah kali ini kita mau cobain di api besar dengan kawat 2,6 ya, kawat 2,6 kita tarik panjang. Untuk apinya saya bikin di ya 83 aja ya, untuk kawat 2,6 tarik panjang. Kita tes kira-kira stabil atau enggak. Ya bisa dibilang untuk kawat 2,6 di ampere 80 stabil ya, mantap apinya. Sekarang kita coba ke kawat yang lebih besar.
kawat 3,2 ya, dan untuk apinya saya bikin di 100 ampere aja ya. Langsung kita coba. Ya, sekali lagi tidak mengecewakan ya. Mantap. Untuk ampernya masih kita pakai 100 tadi ya. Itu ada 160 loh. Sayangnya kita nggak ada kawat yang lebih gede atau lebih keras untuk mengujinya. Ya ini aja sih untuk tarik panjang. Mantap ya, stabil apinya. Tidak ada kendala. Oke lah, mantap. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Ya sekarang kita bahas masalah listriknya ya. Kalau dari fungsi menurut saya ini tuh udah mantap. Ya untuk listriknya tadi kita coba di plat tebal ya, 5 mili, dan ampernya kita bikin tadi 82 ampere ya. Nah di situ untuk listrik yang terpakai dia untuk lonjakan pertamanya di 10 ampere ya. Lalu seterusnya itu dia netral di 9 ampere rata-rata ya, dia tidak naik turun. Nah dia itu tingginya di lonjakan pertamanya. Nah, lalu bagaimana untuk las yang pendek-pendek tadi, yang ngetek-ngetek ya, yang kita pakai di 31 ampere, yang untuk besi tipis 1 mili ya, 1,2 mili. Nah, karena dia memang tinggi apinya itu ketika lonjakan pertama ya, dia itu memang agak sedikit tinggi ya. Kalau kita perhatikan di situ untuk pertama kali saya ngetek itu wattnya di ampernya di 7 ampere, lalu yang kedua di 8 ampere, lalu berikutnya di 2 ampere lebih rendah, dan berikutnya di 5 ampere. Jadi ya itu ya, intinya untuk pemakaian rata-ratanya sih di 10 ampere ya. Jadi intinya kalau teman-teman mau cari aman ya sediakan aja listrik 10 ampere atau 2200, dipastikan aman. Nah selanjutnya kalau kita bahas tentang harga nih. Nah tadi harga belum saya bahas ya. Nah terus terang kalau saya nilai ya dari harga yang ditawarkan dengan apa yang kita dapatkan itu tuh udah mantap sekali loh. Untuk harga normalnya ini sendiri di harga 2,3 juta ya. Dan ya kabar baiknya ini tuh saya dapatkan di harga promo loh. Dan ya saya nggak tahu pada saat video ini dibuat apakah promonya masih ada. Yang jelas ini saya dapatkan pas lagi promo itu hanya di 1.760.000 aja ya. Kalau teman-teman mau cek silahkan aja linknya di deskripsi ya, mana tahu masih ada promonya ya. Kalau kita nilai secara harga tidak promo aja, menurut saya ini tuh udah oke ya, dengan kualitas yang kita dapatkan dengan harga 2 jutaan kecil itu udah mantap. Apalagi kalau bisa dapat promo tentunya bakal lebih oke lagi, 1,7 jutaan ya, yang dimana saya rasa untuk pesaingnya belum bisa dapat yang build quality yang sesolid ini. Dan ya intinya udah mantap lah. Ya selanjutnya buat teman-teman yang merasa 160 ampere itu masih kurang, mungkin butuh ampere yang lebih tinggi ya, sebenarnya saya juga ada produknya yang kapasitas ampernya lebih tinggi ya. Ini yang 200 ampere, jadi Daesung juga ada produk yang 200 ampere, yang dimana menariknya juga dia itu untuk bodinya sama persis ya, tidak ada bedanya. Untuk dimensinya sama ya, segalanya itu sama, hanya aja dia ampernya lebih tinggi, itu aja sih. Ini 160 dan ini 100, ini 200 ya. Mungkin teman-teman pengen saya nge-review yang 200 ini, silahkan aja tinggalkan komentar, karena mungkin kalau teman-teman banyak yang request nanti bisa saya review juga kalau banyak yang minta ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah lah. Ya mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau mungkin ada kesalahan dalam saya menjelaskan ataupun mempraktekkan, silahkan aja dikoreksi. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.